Dikisahkan bahwa Bahlul sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat seorang laki-laki sedang menangis sambil menundukkan kepalanya, tampak bahwa ia adalah orang asing. Bahlul lalu menghampirinya, memberikan salam dan bertanya, "Ketidakadilan apa yang telah menimpamu, yang membuat engkau begitu menderita dan bersedih?" Laki-laki itu pun menjawab, "Aku adalah pendatang dari Afrika. Ketika aku tiba di kota ini, aku memutuskan untuk mandi dan beristirahat selama beberapa hari. Aku mempunyai beberapa keping uang dan permata. Semua itu aku titipkan di toko parfum agar tidak dicuri. Beberapa hari kemudian, aku meminta titipanku kembali. Tetapi pemilik toko parfum malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila. Jangan khawatir, aku akan pergi ke toko parfum itu dan mengembalikan simpananmu dengan mudah." Kemudian ia bertanya siapa pemilik toko parfum itu, dan ketika ia mengenalinya, Bahlul berkata pada orang asing tersebut, "Aku akan menemuinya besok pada jam sekian. Datanglah ke tokonya pada waktu tersebut. Tetapi janganlah bicara padaku sama sekali, dan mintalah pemilik toko parfum itu untuk mengembalikan barang titipanmu." Orang Afrika itu pun setuju. Lalu Bahlul segera pergi ke toko parfum itu dan berkata, "Aku berencana pergi ke kota Khurasan. Aku mempunyai permata seharga 30.000 dinar. Aku ingin menitipkannya padamu. Kalau aku kembali dengan selamat, aku akan mengambil kembali permata-permataku darimu. Namun, jika aku tidak kembali pada tanggal sekian, maka kau bebas dan bertanggung jawab untuk menjual permata-permata itu dan membangun sebuah masjid dengan uang hasil penjualannya." Pemilik toko parfum itu sangat gembira mendengar hal ini dan berkata dengan senang hati, "Kapan kau akan membawanya?" Bahlul menjawab, "Besok pada jam sekian." Sambil berkata demikian, ia pun pergi. Kemudian ia mengambil tas yang terbuat dari kulit. Ia mengisinya dengan besi dan pecahan-pecahan kaca, lalu menjahit mulut tas itu sehingga tertutup rapat. Esoknya, ia pergi ke toko parfum itu pada waktu yang telah dijanjikan. Pemilik toko melihat tas itu dan berpikir bahwa tas itu pasti penuh dengan permata, sehingga ia sangat gembira. Si orang Afrika juga tiba tepat pada saat itu dan meminta titipannya. Pemilik toko parfum itu segera berkata pada budaknya, "Di ruang bawah ada tas titipan orang ini. Segera bawa ke sini dan berikan padanya." Pemilik toko parfum itu takut jika ia tidak mengembalikan titipan orang Afrika itu, maka Bahlul tidak akan percaya padanya dan tidak jadi menitipkan permatanya yang nilainya jauh lebih besar dari yang dimiliki orang Afrika itu. Budak itu pun melakukannya. Orang Afrika itu lalu mengambilnya dan membawanya pergi, serta mendoakan Bahlul dengan sepenuh hatinya. Dikisahkan ada seorang penipu yang memperkenalkan dirinya pada Harun, berpura-pura sebagai orang Afrika. Harun menanyakan tentang hasil panen, permata-permata, dan karya seni kerajaan di sana yang pernah ia kunjungi. Penipu itu lalu menggambarkan permata-permata itu dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihat pun Khalifah menjadi takjub dibuatnya. Dengan santainya lalu ia berkata pada Khalifah, "Di India, mereka membuat semacam obat yang mengembalikan tenaga muda pada manusia. Bahkan jika seorang laki-laki yang berusia 60 tahun meminum obat itu, ia akan memperoleh kejantanan dan tenaga pemuda berusia 20 tahun. Khalifah menjadi sangat penasaran tentang obat dan permata-permata tersebut yang telah digambarkan oleh si penipu itu. Khalifah pun berkata, "Berapa jumlah uang yang harus aku berikan padamu, sehingga kau dapat membawakan permata-permata dan obat yang telah kau gambarkan dengan terperinci itu?" Penipu itu lalu meminta 50.000 dinar, dan ia pun pulang ke tanah airnya.
Khalifah menunggu sangat lama, tetapi tak ada kabar tentang penipu itu. Ia menjadi sangat tertekan, dan kapanpun ia teringat kejadian itu, ia menjadi sangat menyesal. Suatu hari Ja'far Barmaki dan tamu-tamu yang lain tampak sengaja menyebutkannya, sehingga Khalifah berkata, "Jika kalian dapat menangkap penipu itu, maka aku akan berikan uang yang lebih banyak dari yang telah aku berikan padanya. Di samping itu, aku akan memberikan perintah untuk memenggal kepalanya dan menggantungnya di pintu gerbang Baghdad agar yang lain mendapat pelajaran dari kejadian tersebut." Bahlul tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wahai Harun, ceritamu dan cerita penipu itu sangat mirip dengan dongeng ayam jantan, wanita tua, dan rubah. Ceritakan padaku tentang dongeng ayam jantan, wanita tua, dan rubah itu," kata Harun. Bahlul pun mulai bercerita. Dikisahkan bahwa seekor kucing liar menerkam ayam jantan seorang wanita tua. Wanita tua itu lalu berlari mengejar kucing tadi sambil berteriak, "Tolong aku, kucing itu telah membawa 1 ton ayam jantanku." Kucing itu menjadi kesal dan berkata, "Wahai wanita tua, mengapa kau berbohong? Ayam jantan ini tidak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan muncul seekor rubah, lalu dia berkata pada kucing itu, "Mengapa kau begitu kesal?" Kucing itu menceritakan apa yang telah terjadi. Rubah itu berkata, "Letakkan ayam jantan itu di tanah agar aku dapat mengatakan padamu beratnya." Segera setelah si kucing meletakkan ayam jantan itu di tanah, rubah itu mengambilnya dan lari sambil berkata, "Katakan pada wanita tua itu bahwa kakiku mengatakan berat ayam jantan ini lebih dari 1 ton. Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Bahlul dan memujinya. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.